Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdhali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini masuk dalam bulan Ramadan, karena bagaimanapun tidak semua orang bisa merasakan dan menikmati Ramadan di tahun hari ini. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita yang di rumah sakit, yang sekarang harus berjuang dengan penyakit mereka, yang berupaya untuk menyembuhkan kesehatan mereka, sehingga ketika hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan, itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Kita juga bersyukur hari ini masih diberikan nyawa, masih diberikan hidup, karena sesungguhnya begitu banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang terdahulu bahkan meninggalkan kita untuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sudah sepantasnya di bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah, salah satu hal terpenting yang menjadi rangkaian dari ibadah Ramadan adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mengeluarkan harta baik dalam bentuk zakat, infak dan sedekah merupakan bagian dari syariat agama. Apatah lagi zakat menjadi bagian yang sudah disyariatkan dan diwajibkan kepada orang yang sudah mampu, yang sudah sampai nisab dan haulnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang kemuliaan, kedahsyatan, kekuatan dan kehebatan zakat, infak dan sedekah sebagai sebuah ekonomi umat, sesungguhnya bukanlah sebuah hayalan, bukanlah sebuah cerita fiksi belaka. Dalam beberapa catatan disebutkan sesungguhnya Islam mempunyai dua orang amir, dua orang Umar yang begitu terkenal. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang terkenal dengan kekuatannya, yang terkenal dengan keberaniannya, dan terkenal dengan kecerdasannya. Dan yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, yang ternyata nasabnya juga bersambung kepada Umar bin Khattab. Saya akan menceritakan bagaimana kehebatan, kemuliaan, dan kedahsyatan Umar bin Abdul Aziz mampu memimpin umat Islam, memberikan kejayaan, dan membuktikan bagaimana zakat dan ekonomi umat bisa diberdayakan dengan kerjasama, kekuatan infak, zakat, dan sedekah tersebut. Bahwa suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau memerintah di daerah Afrika Tunisia, dia berkunjung dan hadir di sana untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sebelum khatib naik ke atas mimbar, Umar bin Abdul Aziz pun berdiri dan menyampaikan 3 pesannya. Sebelum beliau memberikan nasihatnya, beliau menyapa hadirin dengan kata-kata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini kepemimpinanku. Oleh itu aku mau bertanya kepada kalian semuanya, apakah di antara saudara-saudara sekalian masih ada saudara-saudara kita atau bahkan di antara kaum muslimin yang duduk dan sholat hari ini yang sesungguhnya masih mempunyai hutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya? Maka berdirilah hari ini, niscaya aku akan menjadi saksi apa yang kalian mintakan, dan dengan kekuatan Allah dari apa yang kita miliki dari kerajaan yang telah aku pimpin, akan aku berikan dan bayarkan hutang-hutang kalian." Pada saat pertanyaan itu dilontarkan kepada seluruh khalayak kaum muslimin yang sholat di masjid Tunisia itu, ternyata tidak ada satupun orang yang berdiri pada saat itu. Hal ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa pada saat itu pemerintah Umar bin Abdul Aziz mampu mensejahterakan umat Islam sehingga tidak ada lagi satupun orang yang mempunyai hutang yang tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun berdiri dan selanjutnya melanjutkan pertanyaan yang kedua. "Wahai kaum muslimin, apakah ada di antara kalian kaum muslimin yang sesungguhnya mempunyai keinginan untuk berdagang, untuk berusaha, namun tidak mempunyai modal dan kecukupan untuk membiayai perdagangan dan usaha tersebut? Silakanlah berdiri dan mengadu kepadaku dan laporkanlah kepadaku.
Karena sesungguhnya aku akan memberikan modal, memberikan bantuan kepada siapapun yang akan meminta dan berusaha untuk kepentingan menghidupi keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Setelah Umar bin Abdul Aziz berdiri untuk dua pertanyaan itu, tidak ada satu orang pun di antara kaum muslimin hari itu di Tunisia atau bahkan di Jazirah Arab yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz yang meminta dan kekurangan untuk hanya sekedar memenuhi dan menjadikan modal dalam usahanya. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pun bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, wahai kaum muslimin, apakah di antara saudara-saudara sekalian masih ada pemuda-pemuda atau orang-orang yang sesungguhnya punya keinginan untuk melamar dan menikah dengan perempuan-perempuan yang ia cita-citakan, perempuan yang ia sukai, namun ternyata tidak mampu untuk memberikan mahar yang diinginkan oleh perempuan itu? Silakanlah berdiri, silakanlah meminta kepadaku. Niscaya akan aku berikan apa yang menjadi kebutuhan untuk sekedar melepas mahar yang diinginkan oleh perempuan-perempuan idamannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita menemukan sebuah ketakjuban, sebuah keadaan, sebuah kondisi yang luar biasa dahsyatnya, bahwa tiga pertanyaan itu tidak ada satu orang pun yang mengalami hal yang demikian. Hal ini dicatat begitu rapi dalam sejarah, memberikan sebuah ilustrasi dan gambaran bahwa ternyata kemampuan Umar bin Abdul Aziz memimpin dan mampu untuk memberikan kesejahteraan yang luar biasa kepada para rakyat-rakyatnya. Timbul sebuah pertanyaan, apa gerangan yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz mampu melakukan hal yang demikian? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kami melihat meskipun Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang begitu berintegritas, meskipun Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang begitu cerdas, begitu berani, namun salah satu kekuatannya adalah mampu memberdayakan ekonomi umat. Dan ternyata kunci sukses dari ekonomi umat itu adalah kekuatan dalam berzakat, kekuatan dalam berbagi, sedekah, dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya dikelola oleh lembaga yang terpercaya, yang diberikan amanah oleh negara untuk memberdayakan dan menumbuh kembangkan harta-harta yang diamanahkan oleh umat ini. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana cerita-cerita itu, hal ini menjadi sebuah inspirasi kepada kita untuk kembali dan menguatkan bahwa ekonomi umat adalah ekonomi yang harus kita berdayakan, yang harus kita maksimalkan. Jangan pernah takut, jangan pernah pelit, jangan pernah kikir untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Bahwa demi Allah, setiap harta yang kita keluarkan pasti akan Allah balas, pasti akan Allah lipat gandakan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a subulatin milatu habbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan rezeki yang diinfakkan atau diberikan di jalan Allah seperti menanam sebiji benih, dan benih itu akan menjadi 7 tangkai, dan 7 tangkai akan berbuah menjadi 100, dan 100 itu wallahu dha'ifu liman yasha. Allah lah yang akan melipat gandakannya. Sehingga kalau seandainya hari ini kita merasa miskin, sesungguhnya kemiskinan itu bukanlah dari sedikitnya harta kita. Kemiskinan itu bukanlah dari sedikitnya barang yang kita miliki, tapi kemiskinan itu sesungguhnya berasal dari hati kita, dari kefakiran jiwa kita yang tidak mau berbagi dan bersedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta kita, karena janji ini bukan janji dari saya, bukan janji dari seorang bupati, bukan janji dari seorang gubernur atau bahkan presiden, tapi dari janji Zat yang maha sempurna yang pasti menepati janjinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah sebagian harta zakat mereka agar mampu membersihkan, mensucikan, dan berdoalah kepada mereka. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika harta kita Allah ambil lewat zakat dan infaknya, sesungguhnya mampu membersihkan harta kita, mampu membersihkan jiwa kita. Harta kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi hilang dari penyakit-penyakit kedengkian, kekikiran, dan kehasatan.
Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah kekuatan kepada kita untuk berkolektif bersama-sama, membangun kekuatan umat, sehingga umat bisa terberdaya dan menjadikan orang-orang kaya, bukan kaya hartanya, bukan kaya jumlahnya, tidak hanya demikian, tapi juga kaya hatinya yang mau berbagi kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermakna dan menjadi sebuah perhatian bagi kita semua. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan yang mampu menggembleng kita, menjadikan kita tidak hanya sekedar kuat berpuasa, kuat bangun malam, juga kuat berbagi terhadap sesama. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.